Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari Yudi Channel, dan selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Lama tak jumpa. Ya, kalian kangen dengan saya kan? Terima kasih. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi distribusi normal. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 12. Nah, kita lihat di sini anak-anak. Ya. Adapun kompetensi dasar yang kita lalui di sini yaitu 3.3. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Kemudian kompetensi dasar 4.4-nya yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Seperti itu anak. Ya, kemudian anak-anakku, kita lihat di sini adapun kata konsepnya. Yang pertama, jadi materi prasyaratnya yang wajib kita pahami untuk belajar statistik inferensial, yaitu kita harus paham tentang statistik dan peluang. Nah, dari bagian pertama yang kita akan pelajari yaitu konsep variabel acak, kemudian fungsi probabilitas, kemudian fungsi distribusi binomial. Itu anak-anak tentang peta konsepnya. Selanjutnya ya, kita lihat di layar. Jadi statistik inferensial itu dibagi menjadi dua macam. Ya, kita lihat di layar anak-anak. Jadi yang pertama yaitu statistik parametrik. Apa itu statistik parametrik? Ya, kita lihat anak-anak, yaitu ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Ini yang kita harus tahu, normal atau tidak penyebarannya. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametris. Ya, menggunakan, ini harus kita garis bawahi, harus memenuhi asumsi normalitas. Ya, jadi biasanya ini digunakan untuk penelitian-penelitian sederhana. Ya, ini kalian belajar tentang dasar-dasarnya dulu. Jadi secara umum jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non parametrik, atau setidaknya dilakukan dengan transformasi terlebih dahulu sehingga data mengikuti sebaran normal, ya, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya metode statistik parametrik itu uji Z. Nah, kalau kuliah ini akan dipelajari, tapi di SMA kita akan belajar juga nanti uji Z, kemudian uji T, kemudian korelasi Pearson, kemudian perancangan percobaan. Ini perancangan percobaan, one way ANOVA parametrik. Ciri dari data statistik parametrik itu apa Pak? Jadi data dengan skala interval dan rasio. Jadi data itu menyebar berdistribusi normal. Itu ciri dari statistik parametrik anak-anak. Baik, kemudian yang kedua yaitu statistik non parametrik. Apa itu statistik non parametrik Pak? Yaitu statistik bebas sebaran. Berbeda dengan tadi, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik populasi, baik normal atau tidak. Itu statistik biasanya menggunakan skala sosial. Contohnya nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contohnya seperti apa Pak? Uji tanda, ini anak-anak. Kemudian rank sum test, sum itu jumlah. Ya. Biasanya tes ranking jumlah tes ranking, ya. Ini bahasa Inggris ya. Ciri dari statistik non parametrik, datanya tidak berdistribusi normal. Kebalikannya tadi, ya. Umumnya data nominal atau data ordinal. Penelitian sosial dengan jumlah kecil. Jadi umumnya data nominal atau ordinal.
ini yang harus garis bawahi ya. Penelitian sosial dengan skala jumlah sampel kecil. Seperti itu statistik non parametrik. Ya, kemudian anak-anak sekarang bahas tentang konsep variabel acak. Apa itu variabel? Variabel yaitu merupakan suatu besaran yang memiliki nilai data tidak tunggal. Ya, jadi misalkan bilangan asli kurang dari 10. Ya. Apalagi contohnya bilangan bulat kurang dari 3. Ya, jadi suatu besaran yang memiliki nilai data tidak tunggal. Ada lagi waktu tempuh kendaraan. Ya, boleh seperti itu. Kemudian variabel itu dibagi menjadi dua macam. Jadi yang pertama variabel diskrit, yaitu variabel yang memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung. Contohnya bilangan asli kurang dari 5 ya. Kemudian variabel kontinu, yaitu variabel yang memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Contohnya bilangan bulat lebih dari 3. Ya. Kemudian waktu tempuh kendaraan juga. Ya, itu ciri dari variabel kontinu. Seperti itu anak-anak. Kemudian variabel acak itu merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Ya, variabel acak itu digunakan menggambarkan hasil-hasil percobaan anak-anak. Jadi sebagai nilai-nilai numerik. Jadi nanti berupa numerik itu berupa angka-angka ya. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar. X, bisa Y, bisa Z. Atau lainnya nilai variabel acak dengan huruf kecil boleh ya, X, Y, dan Z. Seperti itu. Jadi terdapat dua variabel. Tadi apa? Variabel diskrit dan variabel kontinu. Ya, maka variabel acak pun sama dengan variabel acak diskrit. Jadi ada variabel acak kontinu, kemudian variabel acak diskrit diperoleh dengan cara hasil menghitung atau membilang. Ya, nilainya berupa bilangan bulat. Jadi anak-anak, nilai variabel acak itu digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling terpisah. Contoh, X sama dengan banyaknya sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Nah, ini dalam matematika. Kemudian variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real atau nyata ya. Nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa titik-titik yang saling tersambung bentuk garis. Contohnya ayo apa saja? Ini di sini berat badan, nimbang berat badan, kemudian hasil pengukuran suhu atau pencatatan waktu seorang pelari mencapai garis B. Ini itu contoh-contoh tentang konsep variabel acak. Seperti itu anak-anak. Belajar asik dan kreatif bersama Yudi Channel. Baik, selanjutnya kita coba latihan yang pertama. Nah, yuk anak-anak dilihat bersama-sama. Ini ada beberapa soal. Soal yang pertama, Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Ya, kemudian hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah, ayo siapa tahu anak-anak, kalau dadu itu, kalau satu dadu sampelnya berapa anak-anak? Sampelnya 6 ya. Ya, jadi kalau kita bahas, jadi misalkan X adalah mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan ya X sama dengan anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Belajar asik dan kreatif bersama Yudi Channel. Seperti itu anak, mudah ya. Dan soal yang nomor 2, ya kita baca bersama-sama. Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Kemudian Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah titik-titik. Bagaimana kita bahas bersama-sama? Jadi tetap sama langkahnya, dimisalkan X sama dengan banyaknya hasil angka yang diperoleh, sehingga berapa? 3 uang logam ya dilempar sebanyak 2 kali. Kalau uang logam itu berarti ada angka, ada gambar ya, berarti 2 ya, sampelnya 2, ada angka kemudian gambar. Di lemparan pertama angka,
berarti bawahnya gambar ya. Kalau kebalikannya gambar berarti bawahnya seperti itu. Berarti ada dua mode. Oke, mudah saja. Belajar asik dan kreatif bersama Yudi Channel. Selanjutnya soal nomor 3. Dewi melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali ya. Kemudian anak-anak pembahasannya gimana? Melempar sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Nah, ini uang logam dilempar 4 kali. Ini yang harus kita garis bawahi. Berarti bagaimana? Ya, variabel ajaknya menyatakan sisi angka ada 4 macam ya. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian variabel ajak menyatakan sisi gambar. Kalau dilempar kali ya berarti sampelnya ada 4 ya. Oke, udah Nana. Kemudian ya, sekarang soal nomor 4 ya, soal terakhir. Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Kemudian variabel acak X menyatakan hasil kali ya. Ini harus digarisbawahi kedua mata dadu. Jadi ada 2 buah dadu dilempar sebanyak sekali. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh dari variabel acak. Kita harus mencari banyaknya sampel dulu anak-anak. Jadi kalian tahu kalau banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu, iya, ini dadu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu 2 ini yang ke kanan, ini yang vertikal, yang horizontal, kita gabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana menyatakan 1,1 ini ya, dadu 1 dengan dadu 1 berarti 1,1. Kemudian dadu 1 dengan dadu 2 1,2. Kemudian 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Kemudian selanjutnya bagaimana? 2,1 ya. Ya, kemudian 2,2, 2,3, kemudian 2,4, kemudian 2,5, kemudian 2,6. Kemudian yang ini bawahnya berarti 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 ya. Kemudian 4,1, 4,2, 4,3, 4,6, 4,4, 4,5, 4,6, kemudian 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Dan yang terakhir 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Ini banyaknya sampelnya berapa? Ya, sampelnya ada berapa? Ini berapa anak-anak? Ini adalah ya 30 ya, kan ada 2 buah dadu. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya, Pak? Ya, kita mencari apa tadi? Hasil kali kedua buah dadu. Bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, 1. Jadi X menyatakan hasil kedua mata dulu. X sama dengan anggota himpunan apa saja? 1. 1 ini dari mana, Pak? 1 kali 1. Karena di sini menyatakan hasil kali kedua mata dadu. 1 kali 1, 1 ya. 2 ini dari mana, Pak? Ya ini. 2 kali 1. Ini dari ini ya. Ya, 2 kali 1, 2. Dadu 1 dikalikan dengan dadu 1 kali 2 ini ya. Ini 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 3 ini dari mana, Pak? Ini 3 kali 1, 3 ya. Atau ini 1 kali 3 dibalik sama saja. 4 dari mana, Pak? 2 kali 2 ya. Dadu 1 dengan dadu 2, 2 kali 2 4. 5 ya, sama dan seterusnya. 5 kali 1 5. Sehingga ada banyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh maaf, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36. 36 dari mana? Ini saja. Berarti 6 kali 6 kan? 36. Sama saja. Tinggal kalikan saja. Seperti itu. Ini adalah latihan dasar kita mengenal variabel acak ya, tentang dasar untuk memahami
distribusi binomial. Baik anak-anakku, demikian dari Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari channel. Jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.